Kalau untuk itu relationship sekarang lagi dekat sama siapa nih? Berat ini ya. Kok berat? Ada pokoknya. Ada sih ya, pokoknya ada orang yang sekarang tuh dekat istilahnya kan. Punya rencana mau Dekat dijadikan sih. ibu gembala gitu? Iya, ada rencana kayak gitu. Karena dia juga, karena kan aku kalau menjalin hubungan itu harus jujur. Aku nggak muluk-muluk gitu. Aku menunjukkan sesuatu yang menderita dulu lah, gitu kan. Nggak yang baik-baik dulu. Pokoknya harus menderita dulu. Kamu mau nggak jadi gembala sidang? Kamu jadi istrinya gembala sidang gitu kan? Ya mikir, tapi ya wis terserah nanti rencana Tuhan kayak gimana gitu kan. Belum jadian enggak, cuma belum tapi Dekat. dekat, punya rencana ke depan ada ya kan, punya istilahnya jelas visinya itu kan. Tapi kembali lagi semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang dulu-dulu hanya memikirkan apa ya, kesenangan mungkin ya, kesenangan duniawi dan lain sebagainya, tapi sekarang harus lebih bijaksana lagi, karena cinta kan bukan hanya berbicara tentang perasaan tapi juga pilihan. Menentukan pilihan sangat Iya. susah Terus itu sekali. pilihan nggak hanya untuk besok, untuk hari ini dan besok kayak milih baju buat liburan, tapi itu buat sekali seumur hidup. Salah pilih bisa nyesal seumur hidup. Makanya lebih baik aku itu istilahnya melajang yang ya beberapa saat lah, sedikit lama nggak masalah, yang penting aku menemukan orang yang tepat dulu, yang dari Tuhan. Istilahnya seperti itu kan. Ya iya, benar, jodoh dari Tuhan, tapi kan Tuhan juga menentukan pilihan untuk kita bisa memilih. Tuhan mengkonfirmasi apa yang kita pilih. Mengkonfirmasi. Jadi kayak ya, maksudnya itulah, terserah apa kata orang sih. Kalau misalkan banyak orang bilang kalau laki-laki semakin dewasa umurnya, semakin bertambah umurnya tuh itu nggak apa-apa, tapi kalau wanita nggak gitu. Tapi aku juga berpikir, maksudnya kita realistis aja ya, di zaman sekarang mau melakukan sesuatu itu butuh sesuatu gitu. Terus menyelesaikan masalah ya, juga nggak pakai yes no aja, tapi pakai bla 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 baru yes no gitu. Jadi itu juga bukan tujuan akhir dari setiap manusia kan. Iya, itu kan anugerah kembali. Udah punya hubungan yang serius kan, maksudnya udah begini nanti, apalagi perempuan kan, udah keikat nih, nggak bakalan bisa kemana-mana. Padahal masih ada pencapaian-pencapaian yang pengen kita kerjain sebelum kita menetap diam aja gitu. Nah itu kayaknya lebih penting sih buat aku, buat banyak orang juga sekarang gitu. Ada banyak orang yang kayak budayanya kalau di Jawa nikah muda gitu. Aduh, itu nggak masuk di kampusku karena ada banyak pencapaian yang harus mencapai. Betul, harus siap secara mental, secara banyak hal lah. Iya. Harus dipersiapkan pokoknya. Makanya kalau aku, kalau orang-orang yang bilang kamu kapan nikah, terus aku pengen jawab, kalau aku nikah sekarang kamu mau kasih sertifikat rumah gitu. Nggak mungkin kan. Ya makanya itulah. Yang penting gini, menikah dengan orang yang tepat supaya kita bisa diperlakukan dengan tepat gitu kan. Iya. Terus orang yang bisa mencintai pekerjaan kita juga, yang bisa mendukung dan juga bisa, bahasa zaman sekarang itu yang sefrekuensi istilahnya gitu lah. Iya. Yang sama istilahnya. Tuningnya itu sama pas gitu, jadi nggak ada kresek-kresek. Ya. Makanya itu yang saling bisa mendukung istilahnya lah pokoknya. Iya. Harus. Setiap kita punya statement masing-masing sih. Aku bakalan menikah kalau aku udah bahagia jadi single. Kalau aku belum bahagia jadi single, aduh, nanti dulu lah gitu. Karena bukan satu-satunya tujuan untuk orang hidup kan. Iya sih. Karena gini, pemikiran yang salah adalah aku menikah biar bahagia. Harusnya aku harus bahagia dulu baru bisa menikah. Karena nanti tuntutannya terlalu banyak. Ya betul, kalau menikah nanti itu banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus dipikirkan. Kalau sebelum menikah belum bahagia,
wah rumah tangganya bisa berantakan, bisa Iya. berantem, bahkan bisa end gitu kan. Karena kan kita juga lihat dari pengalaman banyak orang. Iya, dari artis-artis itu mereka Kristen, mereka orang percaya, tapi kenapa harus ada kawin cerai seperti itu? Padahal Alkitab mengatakan apa yang sudah dipersatukan sama Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, tapi faktanya seperti itu, makanya jangan sampai itu terjadi. Iya. Gitu kan? Dengan alasan nggak cocok lagi gitu. Padahal tadinya nggak bisa diiniin, tapi kok kayak gitu. Kita juga mikir akhirnya kan, maksudnya aku nggak mau nanti kayak gini, aku nggak mau nanti kayak gini. Akhirnya lebih bijak dalam menentukan banyak pilihan sih. Lebih banyak mempersiapkan kematangan di banyak hal itu sih. Iya betul, makanya itulah. Tapi yang kali ini yakin nih, yakin nih akan jadi yang terakhir buat nanti selamanya. Silakan lah, yang penting ada, ya yakin lah. Semua tergantung rencana Tuhan sih. Semua tergantung rencana Tuhan. Kita punya planning ya kan, seperti kitab Amsal kan, manusia punya keinginan, punya rencana, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi gitu kan istilahnya. Kata-kata seperti itulah, aku agak lupa sih kayak apa. Iya kayak gitulah. Kayak gitulah pokoknya. Ya itulah, kita punya rencana, tapi biarlah keputusan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Termasuk jodoh itu sudah Tuhan atur lah, karena satu paket dalam pelayanan sudah satu paket kehidupan kita sudah paket. Ya, dia menerima kamu apa adanya, tapi nggak menerima pelayanan kamu, nggak menerima apa yang kamu lakukan, ya nggak bisa juga. Apalagi orang penggembalaan tuh agak-agak susah. Kalau orang kesehatan sih tidak terlalu beresiko di sana ya, karena kita berurusan dengan orang yang tidak kita kenal. Paling kita ketemu sekali dua kali gitu. Kalau penggembalaan kan seumur hidup jemaat itu punyamu gitu. Jadi kalau salah perlakuan dari Bapak Gembala atau Ibu Gembala ya kelar. Makanya itu ya kan, kita nggak cuma pandai menyusun kata-kata istilahnya, pintar dalam menyusun kerangka khotbah, tetapi kita juga harus bisa menjadi teladan hidup gitu loh. Iya. Kehidupan rumah tangga yang aku jalani ini akan menjadi contoh buat keluarga jemaat Tuhan, meskipun ya mereka sudah dewasa secara umur, secara pengalaman, tetapi kan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala itu sudah Tuhan tetapkan itu kan, untuk memimpin mereka, untuk membimbing mereka ke jalan yang benar gitu, ketika mereka salah gitu kan. Iya, nah, mereka akan jadi milik kamu sampai durasi waktu yang lama banget gitu. Kalau Tuhan percayakan umur 80 ya 80 tahun. Dan kalau salah memilih orang yang nanti bisa merangkul yang sama juga bahaya. Kalau kita orang kesehatan kan, kamu ketemu pasien 2-3 kali, kalau dia 3 kali udah sembuh, dia nggak bakalan ketemu kamu lagi selamanya gitu. Paling lagi dia sakit lagi kapan. Jadi kayaknya nggak itu juga, walaupun itu penting. Maksudnya kayak kita juga harus ngasih teladan yang baik ke semua orang. Cuman kalau berpikir untuk sesuatu yang kepemilikan yang kayak jemaat sampai selamanya, itu di dunia kesehatan kan nggak gitu. Penting, tapi nggak nomor 1 lah. Kita ketemu hari ini, besok nggak akan ketemu. Kalau dia sembuh, dia nggak akan ketemu kita lagi gitu. Kalau dia udah game over juga, kita nggak bakalan ketemu juga. Iya, itu makanya itu. Kalau ceritanya gembala sidang kan beda gitu. Jangan sampai dia bilang, ibu gembalanya kok kayak gitu, kan repot. Repot nanti ya, repot sekali. Makanya itu nggak jadi berkat, nanti bahaya. Makanya. Tiap hari kena ini. Oke.